Sung Tae menggerutu sambil menepuk-nepuk pakaiannya yang penuh lumpur. Cih, pakaian bagusku jadi kotor. Jaha, yang sudah kesal sejak tadi, langsung menyahut, kau benar-benar berpikir pura-pura pingsan itu akan berhasil? Sung Tae dengan santai menjawab, bahkan tanpa hujan pun, aku bisa mengecoh mereka sepenuhnya. Begitu mereka lengah, aku akan memotong leher mereka. Jaha hanya bisa mendesah kecewa. Bajingan ini. Sementara itu, Seonu yang sejak tadi menahan amarahnya mulai terlihat kehilangan kesabaran. Urat di pelipisnya menonjol, wajahnya merah padam. Sialan. Mereka bermain-main di depan kita. Melihat Seonu semakin marah, Sung Tae justru mendapatkan ide lain. Dia menyeringai dan berkata dengan suara keras, bajingan botak itu gemetar. Sepertinya dia kedinginan di tengah hujan karena tidak punya rambut. Dan lihat. Hujan bahkan menari-nari di atas kepalanya yang licin. Mati kau brengsek. Seonu tidak bisa lagi menahan emosinya. Dengan teriakan penuh amarah, dia langsung menerjang Sung Tae. Sung Tae yang semula percaya diri mendadak panik. Dia bahkan tidak sempat menghindar. Namun, sebelum pedang Seonu mengenainya, klang. Jaha sudah lebih dulu menangkis serangan itu dengan pedangnya. Mata mereka bertemu dalam tatapan tajam, seolah-olah waktu berhenti sesaat udara di antara mereka terasa berat, dalam keheningan yang mencekam, hanya suara detak jantung yang terdengar. Seonu mengayunkan pedangnya lagi, kali ini dengan lebih banyak kekuatan dan kemarahan. Bilah tajamnya berdesing membelah udara, menciptakan tekanan yang hampir bisa dirasakan. Matanya membara dengan kekesalan, setiap gerakannya diliputi niat membunuh. Namun, Jaha menangkisnya dengan satu gerakan santai, seolah tebasan penuh kekuatan itu tak lebih dari hembusan angin yang tak berarti. Tidak ada ketegangan di wajahnya, dan tidak ada sedikit pun tanda kesulitan. Sialan. Kenapa dia tidak menyerang balik? Seonu mulai frustasi. Napasnya memburu, keringat mulai mengalir di pelipisnya, tapi Jaha tetap berdiri di sana, tenang seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tidak ada tanda-tanda serangan balik, tidak ada perubahan dalam ekspresinya, hanya tatapan dingin yang seolah mengejek setiap usaha Seonu. Di sisi lain, Sung Tae yang baru saja selamat hanya bisa terkagum-kagum. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka saat menyaksikan pertarungan di depannya. Wow! Itu luar biasa, serunya dengan napas tertahan. Jaha sendiri, di dalam hatinya, justru merasa sesuatu yang berbeda. Ini pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang menyenangkan sejak kembali ke masa lalu. Kenapa pertarungan ini terasa begitu menggembirakan? Yang Su, yang mengamati dari kejauhan, menyipitkan matanya. Dia tersenyum. Akhirnya, Jaha mulai serius. Dia menghunus pedangnya dan dalam sekejap, energi Ki mulai mengalir ke dalam bilahnya. Pedang itu bersinar merah menyala, aura kuatnya menyebar ke sekeliling. Seonu dan Yang Su membelalakan mata. Bahkan dari kejauhan, Cheolyong dan Deoksu yang menonton dari depan kedai ikut terkejut. Sung Tae menelan ludah. Cahaya merah? Itu adalah Sword Power Ki. Energi itu bukan sekadar cahaya, ia adalah manifestasi kekuatan yang hanya dimiliki segelintir pendekar terkuat. Seonu dan Yang Su saling bertukar pandang. Tanpa berkata-kata, mereka memberi isyarat. Mereka harus menyerang Jaha secara bersamaan. Dalam sekejap, mereka melesat dengan kecepatan penuh, bergerak memutari Jaha dengan pola acak, mencoba mencari celah. Saatnya menyerang. Mereka berdua berlari dari sisi berlawanan, menebas ke arah Jaha secara bersamaan. Namun, sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Srek! Jaha telah bergerak lebih cepat. Dengan teknik Sword Power Ki, dalam satu tebasan kilat, ia sudah menebas mereka berdua. Seonu dan Yang Su terhenti. Mereka diam membisu dengan darah yang mengucur. Hujan deras terus mengguyur. Tapi kali ini, bukan hanya hujan yang jatuh ke tanah. Mereka berdua tumbang seketika tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka sudah ditebas. Darah bercampur dengan air hujan, mengalir di jalanan yang basah. Keduanya mati dalam sekejap. Sung Tae yang menyaksikan kejadian itu tak bisa mempercayai matanya. Hujan terus mengguyur deras, sementara Jaha hanya berdiri diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya tetap tajam, seolah kemenangan ini hanya hal sepele baginya. Sung Tae langsung mendekatinya dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda,
ketua sekte Hao. Jaha menoleh dan mendengus, tidak perlu begitu, bajingan. Bersikaplah seperti biasa. Sung Tae tertawa kecil, lalu bertanya, siapa mereka? Mereka berasal dari Black Sea Wolves, jawab Jaha singkat. Sung Tae membelalak kaget. Apa? Pertama klan Black Rabbit, sekarang Black Sea Wolves? Ini semakin besar. Jaha menghela napas, lalu berkata santai, aku akan mandi besar. Baik, aku akan mengurus tempat ini, balas Sung Tae seraya mengedarkan pandangannya ke tubuh-tubuh yang tergeletak. Di sisi lain, Cheolyong yang menyaksikan semuanya dari kejauhan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi memang benar dia yang membunuh Zhou bersaudara, gumamnya. Hujan masih terus turun deras ketika Jaha tiba di rumah bordil. Namun, kali ini ia merasakan kehangatan air yang menenangkan saat dirinya berendam di dalam bak mandi. Uap mengepul di sekelilingnya, kontras dengan dinginnya hujan di luar. Dalam hati, ia bergumam, aku pasti menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Orang-orang itu seharusnya mati di tanganku nanti, tapi sekarang mereka sudah mati lebih awal. Itu berarti aku harus menghadapi klan Black Rabbit dan Black Sea Wolves lebih cepat dari yang seharusnya. Beban yang harus kutangani semakin besar. Keheningan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Jaha menyipitkan mata. Apa yang terjadi? Suara langkah itu terhenti tepat di depan pintu. Sesaat kemudian, dua sosok muncul. Oh, ternyata kalian, ujar Jaha. Dua pria itu adalah manajer dari rumah bordil. Yang satu, pria berbadan kecil dengan rambut panjang. Dia adalah Song Mugeum, manajer rumah bordil Pearl Blossom. Satunya lagi pria berbadan besar dengan rambut pendek, Yu Jumu, manajer rumah bordil Persimmon Blossom. Jaha menatap mereka dengan tatapan tajam dan bertanya, Sung Tae yang menyuruh kalian ke sini? Keduanya tak menjawab. Tanpa basa-basi, mereka langsung menerjangnya. Namun, Jaha sudah bersiap. Ia mengerahkan energi ki-nya, lalu meledakkan bak mandi tempatnya berendam. Air panas bercipratan ke segala arah, membuat kedua pria itu terkejut dan kehilangan pandangan sesaat. Jaha bergerak cepat. Dalam sekejap, ia mencengkeram bagian tengah perut mereka berdua dengan kedua tangannya. Cengkeramannya begitu kuat, hingga seolah-olah ia tengah meremukan organ dalam mereka. Seketika, energi ki yang kuat mengalir dari tangannya ke tubuh mereka berdua. Dengan satu gerakan memutar yang kejam, tubuh mereka terpelanting keras ke dinding. Seketika itu juga, nyawa mereka melayang. Jaha menghela napas, menatap kedua tubuh yang kini tak bernyawa. Sepertinya aku tak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Jaha bergumam dalam hati, mereka berani menyerangku saat mandi karena tahu aku tidak akan membawa senjata. Apa mungkin ini ulah Sung Tae? Dengan perasaan kesal, Jaha segera keluar dari ruangannya dan mencari seseorang untuk mendapatkan jawaban. Saat melihat salah satu pelayan di rumah bordil, ia langsung bertanya, di mana Sung Tae? Pelayan itu tanpa ragu sejenak sebelum menjawab, dia tidak ada di sini, Tuan. Jaha menyipitkan matanya, akan lebih baik bagimu untuk berterus terang denganku. Pelayan itu menunduk sedikit sebelum menggeleng, saya benar-benar tidak tahu. Saya belum melihatnya sejak dia pergi beberapa waktu yang lalu. Jaha mendengus pelan. Jawaban itu tidak memuaskannya, tapi untuk saat ini, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan perasaan kesal, ia kembali keluar ke tengah hujan deras. Sambil berjalan, ia bergumam dalam hati, baru saja aku mandi, dan sekarang harus hujan-hujanan lagi. Sial. Aku tidak tahu apakah Sung Tae terlibat dalam serangan ini, tapi siapapun yang berani mengarahkan taringnya padaku, akan mati. Tiba-tiba, suara teriakan menggema di antara suara hujan. Ayo, kalau berani, hadapi aku, dasar bajingan sialan. Jangan hanya mengeroyok dari belakang. Jaha mengenali suara itu. Sung Tae? Ia segera berlari menuju sumber suara. Saat tiba di sana, matanya membelalak. Di sepanjang jalan sempit yang basah oleh hujan, tubuh-tubuh tergeletak bersimbah darah. Jaha bergumam, apa-apaan ini? Dari mana datangnya semua mayat ini? Ia kemudian melihat ke sudut gang. Di sana, sekelompok orang mengerumuni satu sosok yang sudah kelelahan dan terluka sambil menangis. Bajingan itu sudah kehabisan tenaga. Ayo kita habisi dia bersama-sama. Ternyata, itu Sung Tae. Dia tersudut,
Air matanya mengalir, dan tubuhnya dipenuhi luka. Jaha terkejut, lalu melangkah lebih dekat sambil tersenyum tipis. "Cha Sung Tae, kau masih hidup?" Sung Tae yang sudah setengah mati menoleh ke arah Jaha, dengan wajah penuh air mata dan luka berkata dengan suara serak yang dipenuhi kekesalan, "Tolong selamatkan aku, dasar bajingan."